Nasakom, kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini berlaku di Indonesia dari tahun 1959, masa demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru 1966. Gagasan Soekarno ini mengenai Nasakom merupakan upaya untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Nasakom berupaya juga untuk menyatukan golongan nasionalis, agamis, dan komunis yang pada waktu itu memiliki kekuasaan terbesar dalam perpolitikan Indonesia. Gagasan Nasakom sebenarnya sudah dipikirkan Soekarno sejak 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam majalah Indonesia Muda. Kemudian tahun 1956 ia menyampaikan gagasan ini. Ia mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme sebab hal ini dikuasai oleh kaum berjuis, sehingga menurutnya hal ini tidak akan membuat rakyat menjadi makmur. Selain itu, demokrasi parlementer dapat membahayakan pemerintahan. Oleh karena itu, pada Februari 1956, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut dengan Nasakom. Hal ini didasari oleh 3 pilar utama, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini dicetuskan untuk memenuhi tuntutan dari 3 fraksi penting dalam politik Indonesia, yaitu tentara, kelompok Islam, dan komunis. Melalui dukungan dari militer, pada Februari 1956, Soekarno mengesahkan demokrasi terpimpin dan mengusulkan kabinet-kabinet yang mewakili partai-partai politik penting di Indonesia. Usai Nasakom terbentuk, Soekarno semakin gencar untuk mengkampanyekan konsep Nasakomnya. Soekarno menyatukan 3 kekuatan politik dengan tujuan untuk memperkuat posisinya. 3 partai politik tersebut adalah Partai Nasional Indonesia yang berhaluan nasionalisme, lalu Nahdlatul Ulama atau NU yang berhaluan agama, yang ketiga adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berhaluan komunisme. Soekarno bahkan mengkampanyekan konsep Nasakom hingga ke forum internasional. Sebab saat itu negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua saling bertentangan ideologi. Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 30 September 1950 di kota New York, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul To Build the World Anew. Melalui pidato tersebut, Soekarno menyampaikan konsep Nasakom yang ia buat. Selanjutnya, dalam sidang panca tunggal seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, tanggal 23 Oktober 1965, Soekarno kembali menegaskan pentingnya Nasakom. Soekarno sangat gencar memperluas gagasan Nasakom miliknya. Namun sekeras apapun ia mencoba mempertahankan gagasan Nasakomnya, gagasan tersebut akhirnya kandas juga. Kandasnya Nasakom diakibatkan oleh luruhnya pamor PKI akibat gerakan 30 September. Berakhirnya Nasakom juga diakibatkan oleh peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, di mana pemimpin baru Indonesia, Soeharto, sangat anti komunis. Dengan demikian, Nasakom pun berakhir. Pengertian ajaran dasar pimpinan Nasakom ditujukan untuk menggalang persatuan bangsa. Maka, ajaran Nasopim yang merupakan singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional cenderung ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti dari ajaran Resopim adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi atau PBR, yaitu Presiden Soekarno. Dampak dari pemasyarakatan ajaran Resopim ini, kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah Presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.